Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast masa sekolah. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Oke teman-teman, kali ini gue mau bahas tentang sebuah sosial media yang pernah booming di zamannya, yaitu Friendster. Sosial media yang pernah populer pada zamannya. Ya, seperti teman-teman tahu, pada tahun sekitar mungkin 2008-2009 mungkin ya. Itu pernah booming salah satu sosial media, Friendster gitu. Ya mungkin kalau anak milenial sekarang ada yang beberapa tahu, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau untuk seumuran gue pasti tahu ini sosial media gitu. Ini itu sosial media yang pernah apa istilahnya? Ya pernah berkuasa lah gitu ya. Sebelum datangnya Facebook dan kawan-kawannya gitu. Nah kalau waktu itu gue memang Friendster ini lakunya pada gue zaman SMP ya. Sebenarnya itu udah lama mungkin, tapi booming di Indonesia tuh tahun-tahun 2008-2009 kayaknya. Jadi pada saat booming itu kita tuh pada pamer ini ya. Pamer popularitas tuh kayak apa ya? Siapa yang banyak fans atau teman gitu ya. Gue juga lupa sih tampilan awal Friendster tuh teman atau follower gitu ya di halaman homepage-nya itu loh, profile gue itu. Tapi yang paling gue ingat dari Friendster itu adalah kita tuh bisa nampilin ini, bukan stiker ya, kalau di kita tuh sekarang kayak stiker gitu, stiker WhatsApp gitu. Apa ya, kayak graffiti atau animasi lah gitu ya, animasi GIF gitu yang ada ditempel di profile Friendster gitu. Nah, gue kan dulu pernah pakai tuh Friendster tuh. Jadi gini teman-teman ya, Friendster tuh kurang lebihnya kayak Facebook yang bisa dimodifikasi tampilannya gitu. Bisa dikasih background foto sendiri ataupun gambar-gambar yang lain lah gitu, kayak kartun, anime, segala macemnya gitu. Tapi pada waktu itu gue temanya apa ya? Ya kayak dark gitu lah, kayak apa ya, kayak waktu itu lagi zamannya Avengers Sevenfold juga kan, kayak gitulah gitu. Emo juga, nah emo salah satu apa namanya, lagi tren juga tuh waktu itu, emo. Kalau yang nggak tahu emo silahkan googling aja. Nah terus pokoknya gitu, semakin banyak kita nampilin ataupun naruh GIF gitu di profile kita, ya semakin berat dan semakin lama loading profile kita gitu. Dan satu lagi, kalau semakin banyak juga, semakin lama kita scroll ke bawah tuh. ya kayak gitu doang sebenarnya. Ya kalau ditanya anak sekarang kayaknya alay banget ya kayak gitu. Kesannya alay sih kalau lo lihat di zaman sekarang kayak gitu. Alay banget, sumpah alay banget. Tapi kan pada masa itu kita belum mengenal istilah alay gitu. Jadi ya persetan lah dengan omongan orang. Justru malah pada zaman itu orang pada lomba-lomba untuk menjadi seorang yang lebih sangat alay banget gitu. Ya gitu teman-temannya Friendster. Tapi pada tahun berapa gue lupa gitu ya. Friendster ini bertransformasi dia menjadi sebuah website yang masih sosial media tapi lebih ke arah gaming gitu. Tapi kurang bertahan lama pada waktu itu.
Dan gue juga sempet untuk coba login gitu ya ke akun gue yang lama, tapi tetap nggak bisa. Mungkin karena berubah format atau transformasi tadi mungkin ya. Jadi orientasinya bukan kayak Friendster lah yang jadul lagi gitu. Sosial media yang lebih modern, tapi ya gitu. Ada kompetitornya Facebook dateng kan. Jadi orang-orang yang Friendster, yang tadinya main Friendster terus pindah ke Facebook gitu. Nah, gue salah satu orangnya karena memang popularitas Friendster juga waktu itu juga menurun ya seiring bertambah besarnya Facebook pada waktu itu. Orang-orang cenderung memilih Facebook karena apa ya? Lebih gampang aja kali ya mungkin ya daripada Friendster gitu ya. Bukan gampang, apa ya lebih tepatnya? Ya lebih beda aja gitu ya, lebih membawa kesan yang baru gitu di dunia internet tersebut itu. Tapi gitu-gitu juga Friendster tetap punya kenangan yang manis gitu ya. Pada zamannya juga sih. Ya karena popularitas Facebook tadi menggeser karena popularitas Facebook juga menggeser Friendster itu tadi teman-temannya. Jadi ya gitulah. Ya, terakhir aja gue main pet itu sosial media pet yang pernah booming juga. Padahal tuh sebenarnya sosmednya bagus ya gitu ya. Maksudnya mungkin karena dia berganti idealismenya itu gitu loh. Mungkin orang mulai meninggalkan gitu ya. Kalau nggak salah tuh pet ditinggalkan karena dia tuh bikin kebijakan sebenarnya dia kan awalnya pet itu kan bisanya cuma 100 apa 150 teman gitu ya. Kita temenan di situ. Tapi seiring berjalannya waktu pet ini berubah pikiran. Dia berpikir untuk mengganti 150 tadi itu menjadi berapa gitu ya. Dari 1000 apa 4000 gue lupa juga sih gitu. Nah mungkin gara-gara itu orang pada pindah jadi nggak spesial lagi gitu kesannya gitu. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa pet mulai ditinggalkan oleh para usernya gitu. Tapi kalau gue pribadi sih gue masih ini ya, masih pakai pada zaman itu ya. Ya bukan zaman itu juga sih, pada waktu itu ya. Dan gue juga sempat backup semua file-file gue ke email itu waktu pet minta di impor itu. Padahal itu sosmed bagus loh dari segi user interface-nya. Cuma ya karena itulah teman-temannya kurang inovasi atau apa gue nggak tahu, karena memang setiap user tuh punya seleranya masing-masing gitu ya. Kalau ya kayak Instagram aja lah sekarang gitu. Temen Instagram fitur barunya yang Reels itu kan mirip banget sama TikTok ya. Jadi ya gitulah, kalau kita ingin bertahan atau survive di dunia seperti itu ya kita harus mampu menyaingi lawan ataupun kompetitor kita gitu. Ya kok jadi motivasi sih. Ya gitulah teman-teman ya. Kalau mau survive ya kita harus beradaptasi juga dengan zaman sih gitu. Ya balik ke Friendster lagi ya, di Friendster juga banyak akun-akun yang nggak pakai foto profil yang aslinya. Pada zaman itu pokoknya emo tuh kayak udah kayak apa ya, trennya tersendiri gitu emo itu. Jadi kadang-kadang gue nge-add temen nih, siapa sih yang nge-add nih. Terus pas ada temen yang nanya ke gue kan, lu belum accept gue sebagai temen, belum terima gue sebagai temen, accept lah. Yang mana punya akun lo? Ini yang ini ya. Ya kan gue nggak tahu punya siapa gitu. Kadang-kadang juga dia nggak pakai nama asli, kan nama samaran gitu, nama-nama alay gitu kayak pakai angka, pakai simbol gitu. Ya gitulah teman-temannya. Oke, paling sekian dulu untuk podcast masa sekolah. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata ya teman-teman ya. Seperti biasa jangan lupa untuk follow podcast masa sekolah di Spotify, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa di podcast masa sekolah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.